tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Kita tundukkan hati, tundukkan kepala kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kau Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kami. Bahkan kami boleh ada sampai hari ini semua karena Tuhan sungguh sangat mengasihi kami. Tuhan sungguh sangat baik dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, kalau Tuhan menyertai kami sampai hari ini artinya sampai putih rambut kami, sampai masa tua kami, Kau Tuhan akan tetap menyertai kehidupan kami. Bahkan kami percaya Tuhan, ketika Tuhan menyertai kehidupan kami akan melihat hidup kami diberkati. Kami akan melihat pekerjaan bisnis kami diberkati, bahkan sampai anak cucu kami semuanya pasti diberkati untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan dengan ucapan syukur Tuhan di tempat ini Tuhan, bersama juga dengan seluruh jemaat-Mu yang terhubung melalui live streaming Tuhan, kami sudah boleh menaikkan pujian kami, penyembahan kami doa biar kiranya pujian kami, penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Karena kami percaya ketika hati Tuhan disenangkan, hadirat Tuhan dicurahkan, setiap kami yang memuji menyembah nama Tuhan, kami pasti terima berkat, terima sukacita, terima mujizat dari surga. Doa kami Tuhan di tempat ini bersama dengan yang terhubung melalui live streaming, siapapun yang sakit Kau sembuhkan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan, bahkan ada kemenangan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Tiba saatnya Tuhan, kami siap, kami rindu untuk lebih lagi diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Doa kami Tuhan, jamah, ubahkan hati kami bagaikan tanah yang subur. Berikan kami hati sebagai hamba yang mau untuk diajar. Terus berikan kerendahan hati bagi setiap kami, agar ketika benih firman Tuhan ditabur, benih firman boleh bertumbuh, berakar dan berbuah kemanapun kami melangkah. Cahaya Tuhan, image Tuhan boleh terpancar melalui kehidupan kami. Hamba-Mu ini Tuhan, yang Kau percayakan menyampaikan firman saat sore malam hari ini. Doa kami, urapan-Mu mengalir, sucikan, layakkan, tutup bungkus di balik kaki salib-Mu Tuhan. Jika ada dosa mohon ampun, jika ada kelemahan tubuh Tuhan, Kau yang berikan kekuatan. Hambanya manusia biasa, penuh dengan kekurangan, penuh dengan keterbatasan. Tapi kami percaya dengan iman, walaupun hanya manusia biasa terbatas, penuh dengan kekurangan, ketika ada di tangan Tuhan, sanggup Tuhan ubahkan jadi luar biasa untuk menjadi berkat bagi setiap jemaat-Mu. Kami doa, terus berikan kerendahan hati buat hamba-Mu ini Tuhan. Biar kiranya Tuhan, Kau Tuhan yang semakin besar, hamba-Mu ini semakin kecil. Sehingga benar-benar apa yang kami kerjakan, Tuhan saja yang dipermuliakan. Dan kami doa, Tuhan berotoritas sepenuhnya. Segala yang jahat, segala niat jahat, segala kuasa yang jahat dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Kami berdoa benar-benar Tuhan, ini bukan jadi ibadah yang biasa, bukan hanya jadi rutinitas semata, tapi benar-benar menjadi ibadah di mana kami mengalami Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami percaya apapun yang disampaikan, isi hati Tuhan, sesimpel apapun kalimatnya, ketika itu berasal dari hati Tuhan, pasti ada kuasa, pasti memberkati setiap kami. Berbicaralah Tuhan, berfirman bagi setiap kami, karena kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus, dengan sukacita yang siap diberkati, sama-sama kita katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Terima kasih buat worship leader, singer, pemain musik choir, serta semua yang sudah melayani. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera, shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Dalam Tuhan ada sukacita, amin. Dalam sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Walaupun tertutup masker, tetap berikan senyuman. Bilang sama kanan kirimu, mari bersukacita dalam Tuhan. Yang di rumah juga bilang sama kanan kirimu, mari bersukacita dalam Tuhan. Sebab sukacita Tuhan tercurah bagi setiap kita. Haleluya, haleluya, terpuji nama Tuhan. Senang bisa jumpa saudara, makin luar biasa antusias mencari Tuhan. Saya mau bilang saudara, kita semangat cari Tuhan, kita pasti diberkati Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah lu buat Tuhan. Haleluya, haleluya, terpuji nama Tuhan. Oke, langsung saja seperti biasa saudara. Yuk, yang bawa Alkitab kita mau angkat Alkitab kita. Yang bawa Alkitab juga boleh. Alkifon juga boleh. Yang gak bawa apa-apa angkat tangan juga boleh. Yang baru putus angkat kenangan juga boleh. Haleluya. Masih pagi udah mulai, mohon maaf. Yuk, sama-sama ya. Dengan iman percaya sama-sama katakan dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Alkitab ini berisi firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Kita membuka Alkitab kita saudara, Yesaya pasal yang ke-48 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-19. Yesaya pasalnya yaitu yang ke-48. Kita akan baca ayatnya yang ke-17. Kita akan baca sampai dengan ayatnya yang ke-19. Yesaya pasalnya yang ke-48 ayat 17 sampai 19. Yang sudah di sana boleh bilang haleluya. Haleluya, ada 3 ayat saudara, nanti kita akan baca bergantian. Saya 17, saudara 18, 19 kita akan baca sama-sama.
Demikian firman Tuhan ayatnya yang ke-17 Yesaya 48. Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang maha kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Ayat 18 silakan. Ayat 19 sama-sama, 3, ya. Maka keturunanmu akan seperti pasir dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Coba kita lihat sekali lagi ayatnya yang ke-17. Yuk sama-sama kita baca, 3, ya. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang maha kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang apa? Menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Boleh munculkan di layar tema khotbah saya hari ini saudara, adalah bicara tentang blessings in the desert, atau bicara tentang berkat di padang gurun. Sama-sama bilang sama saya berkat. Sama-sama bilang sama saya padang gurun. Sama-sama bilang sama saya berkat. Sama-sama bilang sama saya padang gurun. Mungkin saudara ketika melihat ini saudara-saudara langsung bilang, Pak Pendeta apa-apaan nih Pak Pendeta? Kok bicara tentang berkat dikaitkan dengan padang gurun? Karena kenapa Pak Pendeta? Soalnya kan kalau bicara tentang yang namanya padang gurun kan selalu bicara tentang yang namanya ketidaknyamanan. Kalau bicara tentang yang namanya padang gurun kan selalu bicara tentang yang namanya kesukaran. Kalau bicara tentang padang gurun selalu bicara tentang yang namanya masa-masa yang sulit Pak Pendeta. Apa hubungannya semua kesukaran, ketidaknyamanan, kekeringan semua itu dengan yang namanya berkat? Mungkin kalau saudara ingat satu kisah yang cukup terkenal banyak dijadikan pembahasan adalah perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke tanah Kanaan, saudara. Nah, mereka dari yang namanya tanah perbudakan menuju yang namanya tanah perjanjian, tanah Kanaan. Mereka itu mengalami yang namanya perjalanan di padang gurun, saudara. Tuhan izinkan mereka mengalami yang namanya perjalanan di padang gurun. Kalau bicara tentang Tuhan mengizinkan, artinya apa? Secara langsung atau tidak langsung itu berasal dari Tuhan. Dan saya mau bilang saudara, ketika segala sesuatu itu berasal dari Tuhan, even itu padang gurun, itu pasti untuk kebaikan. Sama-sama bilang sama saya, untuk kebaikan. Amin. Karena kenapa? Yeremia 29 ayat 11. Coba. Kita buka Alkitab kita. Ayat yang sering jadi ayat hafalan saudara. Yeremia pasal yang ke-29 ayat 11. Kita baca sama-sama. 3, ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Demikianlah firman Tuhan, yaitu dan bukan untuk memberikan kepadamu. Sekali lagi 3, ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah apa? Yaitu apa? Dan bukan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Kita loncat di ayat berikutnya, Roma 8 ayat 28. Salah satu ayat juga yang sangat terkenal. Roma 8 ayat 28. 3, ya. Kita tahu sekarang dalam untuk mendatangkan ngasih dia, yaitu apa? Amin. Di bagian awal dikatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja untuk dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Saya mau bilang saudara, ayat yang pertama yang kita baca itu bicara tentang bahwa rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera. Ayat yang kedua bicara tentang bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan saudara dan saya. Artinya apa? Semuanya itu walaupun itu bicara tentang yang namanya padang gurun sekalipun, itu ketika berasal dari Tuhan, ketika Tuhan izinkan saudara dan saya mengalami itu, saya mau bilang saudara, itu pasti untuk kebaikan saudara dan saya. Amin. Karena Tuhan gak pernah merancangkan kejahatan buat anak-anaknya. Tuhan gak pernah mau lihat saudara dan saya sebagai anak-anaknya menderita. Itu kenapa? Walaupun itu bicara tentang padang gurun, saya mau bilang saudara, itu pasti untuk mendatangkan hal yang baik dalam kehidupan saudara dan saya. Katakan amin. Yes. Nah mungkin saudara bilang sama saya, Pak Pendeta, oke, itu untuk kebaikan Pak Pendeta. Tapi kan Pak Pendeta kita ini di Indonesia Pak Pendeta. Di Indonesia kita ini daerah tropis. Mana ada yang namanya kita mau padang gurun Pak Pendeta. Saya mau bilang mungkin
Secara geografis, mungkin saudara dan saya kita tidak ada di padang gurun. Tapi saya mau bilang saudara, akibat dari pandemi hari-hari ini saudara, banyak orang ada dalam suasana padang gurun saudara. Sekali lagi, mungkin hari-hari saudara dan saya secara geografis kita nggak ada di padang gurun. Tapi saya mau bilang saudara, saudara dan saya oleh karena akibat dari pandemi hari-hari ini, saya mau bilang saudara dampaknya cukup luar biasa. Banyak dari antara kita ada di dalam suasana padang gurun saudara. Bicara tentang kekeringan, bicara tentang masa-masa yang sukar, bicara tentang yang namanya masa-masa yang sulit. Tapi kabar baiknya ketika semuanya itu berasal dari Tuhan, saya mau bilang sekali lagi, semuanya pasti untuk kebaikan. Yang setuju sekali kita tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, semuanya untuk kebaikan. Tepuk tangan yang paling meriah lu buat Tuhan sekali lagi. Nah, kita akan sama-sama lihat di sini saudara, apa berkat di balik masa padang gurun yang Tuhan izinkan. Berkat di balik masa padang gurun yang Tuhan izinkan. Boleh munculkan di layar saudara, berkat di balik masa padang gurun yang Tuhan izinkan. Poin yang pertama, bicara tentang apa? Melalui masa padang gurun, Tuhan membuat kita bergantung padanya. Sekali lagi, melalui masa padang gurun, Tuhan membuat kita, sama-sama bilang sama saya, bergantung pada Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, bergantung pada Tuhan. Amin. Setiap orang pasti ingin independen, saudara. Setiap orang pasti ingin mandiri. Saya pernah lihat di postingan di Instagram, setiap laki-laki pasti ingin mandiri. Ada yang komplain. Tidak. Tidak semua laki-laki ingin mandiri. Ada yang ingin BCA, Bank Danamon. Lambat banget loadingnya yang lain. Bukan promosi ya, itu bank. Setiap orang pasti ingin independen saudara. Ingin mandiri, tidak ingin bergantung sama orang lain. Ingin merdeka saudara. Dan saya mau bilang saudara, itu hal yang baik. Karena kenapa? Salah satu tolak ukur kedewasaan seseorang adalah ketika dia tidak bergantung pada siapapun. Dan saya mau bilang itu hal yang baik. Dan Tuhan pun mau saudara dan saya independen, tidak bergantung pada manusia. Itu kenapa? Coba kita lihat Alkitab kita saudara. Di Yeremia, pasalnya yang ke-17, ayat yang pernah kita bahas. Yeremia 17 ayat yang ke-5. Coba kita lihat. Yeremia pasal yang ke-17 ayat 5 yang sudah di sana boleh bilang haleluya. Kita baca 3 ya. Beginilah, terkutuklah yang apa? Mengandalkan kekuatannya sendiri, yang artinya menjauh. Di atas katakan apa? Terkutuklah orang yang apa? Mengandalkan manusia. Tahan. Di bagian ini kita lihat bahwa Tuhan gak mau saudara dan saya mengandalkan manusia. Artinya apa? Independen. Tetap di ayat yang sama tadi. Jangan munculkan. Nggak usah munculkan wajah saya. Udah tembem. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Di sini Tuhan dengan jelas ingin saudara dan saya independen, tidak bergantung pada manusia. Tapi saya mau bilang di bagian yang kedua dikatakan apa? Yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Maksudnya apa? Tuhan mau saudara dan saya independen, tidak bergantung pada manusia. Tapi saya mau bilang itu dalam konteks saudara dan saya berhubungan dengan sesama manusia. Artinya apa? Tuhan mau kita independen dalam konteks sesama manusia. Tapi Tuhan mau di tengah keindependenannya kita depend on God. Maksudnya apa? Kita jangan bergantung pada manusia, tetapi dalam ketidakbergantungan kita pada manusia, kita taruh hidup kita untuk bergantung sama Tuhan. Amin. Itu yang Tuhan mau. Kalau saudara pelajari bangsa Israel, ketika di Mesir, bangsa Israel benar-benar yang namanya menggantungkan kehidupan mereka sama bangsa Mesir, saudara. Kalau saudara pelajari Alkitab, dikit-dikit mereka bilang, oh Mesir. Mereka benar-benar menggantungkan kehidupan mereka. Bicara tentang yang namanya makan, minum, bahkan yang namanya tempat tinggal, semuanya bergantung pada bangsa Mesir. Dan saya mau bilang Tuhan tarik mereka bawa di mana yang namanya padang gurun, supaya apa? Mereka stop bergantung pada bangsa Mesir, gambaran bergantung pada manusia. Karena kenapa? Bergantung pada manusia, saya mau bilang saudara, ujung-ujungnya kebinasaan. Bergantung pada manusia, dalam hal itu bangsa Mesir sama sekali nggak peduli sama mereka. Bangsa Mesir cuma mau menggunakan mereka untuk jadi budak, untuk mendapatkan keuntungan. Tetapi bicara tentang yang namanya kehidupan mereka, mau binasa, mereka nggak peduli saudara. Saya mau bilang dalam kehidupan kita, saudara dan saya,
Kalau hari-hari ini saudara, banyak di antara kita yang masih, mohon maaf ya, masih menaruh pengharapannya bergantung pada manusia. Contohnya hari-hari ini, mohon maaf ya, masih banyak orang yang bergantung sama atasannya misalnya. Pertanyaan saya, salah atau benar bergantung pada atasan? Jawaban yang sangat diplomatis. Boleh salah, boleh benar. Kalau ada meja saya terbalikin, maunya apa? saya mau bilang saudara, kalau kita bergantung pada manusia, mohon maaf ya, kebanyakan manusia adalah begini. Ketika saudara bermanfaat buat mereka, mereka akan jaga saudara. Tapi saya mau bilang, ketika kau nggak bermanfaat buat mereka, kapan saja mereka bisa buang saudara. Itu ketika kau bergantung pada manusia. Tapi berbeda dengan ketika kita bergantung sama Tuhan. Saudara dan saya, mohon maaf, mau bermanfaat atau tidak, kasih Tuhan tetap besar dalam kehidupan saudara. Amin. Nah itu kenapa Tuhan mau narik, membawa mereka yang namanya di masa-masa sukar, supaya apa? Membuat mereka benar-benar sekolah kebergantungan. Benar-benar bergantung hidupnya sepenuhnya sama Tuhan. Karena kenapa saudara, sekali lagi, ketika saudara dan saya bergantung pada hal lain di luar Tuhan, itu akan membawa saudara pada kebinasaan. Tapi ketika kita bergantung sepenuhnya sama Tuhan, saya mau bilang itu semuanya akan menuntun saudara pada keselamatan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, bergantung sama Tuhan ada keselamatan. Tepuk tangan yang paling meriah lu buat Tuhan. Kita cepat. Yang kedua saudara, yang kedua, apa berkat di balik padang gurun? Yang kedua, kita cepat saudara. Yang kedua, bicara tentang apa? Melalui padang gurun, Tuhan membuat kita apa? Melihat, sekali lagi, melalui padang gurun, Tuhan membuat kita, sama-sama bilang sama saya, melihat penyertaan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, melihat penyertaan Tuhan. Amin. Kalau saudara lihat bangsa Israel, saudara, di padang gurun benar-benar Tuhan nyatakan penyertaan yang luar biasa. Kalau saudara lihat saudara, di padang gurun benar-benar panasnya bukan main saudara. Itu panasnya padang gurun, kalau saudara pernah ke sana, apalagi daerah Mesir saudara, itu panasnya bisa 50 sampai 55 derajat saudara. Saya aja yang tegap begini saudara ketika jalan di sana lemes. Betul. 55 derajat, 50-55 derajat, saya mau bilang saudara, saudara mau jemur baju, jangankan ngejemur, baru niat udah kering. Betul, saking panasnya itu saudara. Tapi karena Tuhan menyertai mereka, membuktikan penyertaannya, Tuhan taruh tiang awan, akhirnya gak kepanasan. Di malam yang dingin Tuhan taruh apa? Tiang api, bahkan bicara makanan, minuman, Tuhan taruh benar-benar, Tuhan kasih saudara. Di depan kemah mereka gampang, gak perlu pesan GoFood. Iya, gak perlu. Langsung tiba dengan dari langit. Roti mana? Burung puyuh, lengkap. Mau butuh air minum, nggak butuh pesan aqua galon, nggak perlu. Iya, cukup Musa ngomong sama batu keluar air. Tapi memang karena Musa emosi, Musa nggak ngomong, dia pukul. Pak! Sambil teriak, sekarang sumber air so dekat. Iya, itu Musa kena marah sama Tuhan. Saya mau bilang saudara, Tuhan siapkan. Bahkan Tuhan siapkan itu apa? Kasut selalu baru. Kalau saudara dengar perjamuan kudus kan itu dibilang kasut selalu baru. Itu Tuhan siapkan. Ada satu buku saya baca saudara. Jadi di buku itu ada seorang yang meneliti dengan kualitas yang namanya kasut pada masa itu berjalan selama 40 tahun. Itu kira-kira membutuhkan 15 sampai dengan 20 kasut. Kasut yang zaman itu benar-benar keras saudara. Nah itu butuh 15 sampai 20 untuk pakai selama 40 tahun saudara. Saudara bisa bayangkan, Tuhan ganti selalu baru. Kalau saudara bayangkan pakai sepatu hari-hari ini, berapa ratus sepatu yang dipakai saudara 40 tahun. Saya waktu itu pernah beli sepatu karena pikir, mau buat pelayanan, dia agak mahalan dikit. Iya, mau bergaya kan kelihatan. Tapi waktu itu, ini mah udah murah. Waktu itu kebagusan dikit, tulisannya kulit asli. Saya beli kulit asli saudara. Pakai saudara. Enggak lama, berapa lama pakai, tiba-tiba udah keriput. Kayak Bonerges tahun 45. Saya tuh, kenapa udah keriput? Tapi kan saya nggak habis akal. Kulit asli. Saya pakai lotion.
Kali aja keriputnya hilang. Atau pakai SK2. Lebih mahal SK2 daripada sepatunya. Wardah lah, Wardah ya. Cantiknya insya Allah. Sensor. Itu tagline-nya yang dia bilang. Tapi saya mau bilang saudara, itu Tuhan kasih kasut yang selalu baru. Bukti apa? Penyertaan Tuhan. Dan saya mau bilang saudara, kabar baiknya buat saudara dan saya. Tuhan yang dulu menyertai bangsa Israel adalah Tuhan yang sama, yang setia, yang menyertai saudara hari ini dan juga masa depanmu. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, Tuhan ada menyertai kehidupanmu. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan sekali lagi. Yang terakhir, kita cepat saudara. Yang terakhir, sambil saya menang pemain musik. Yang terakhir saudara, apa berkat di balik padang gurun? Yang terakhir, boleh munculkan di layar saudara. Yang terakhir, bicara tentang apa? Bahwa melalui masa padang gurun, Tuhan membuat kita siap menerima janjinya. Sekali lagi, melalui masa padang gurun, Tuhan membuat kita sama-sama bilang sama saya siap menerima janji Tuhan. Sama-sama sekali lagi bilang sama saya siap menerima janji Tuhan. Amin. Bicara tentang janji Tuhan, bicara tentang berkat Tuhan, saya mau bilang saudara, itu bukan cuma bicara tentang yang namanya menikmati semata, tapi juga bicara tentang yang namanya kesiapan. Sekali lagi sama-sama bilang sama saya kesiapan. Amin. Karena sekali lagi berkat Tuhan, janji Tuhan, bukan cuma bicara saudara dan saya, oke, aku menikmati berkat Tuhan, janji Tuhan. Tapi juga harus ada kesiapan. Itu kenapa kalau saudara pelajari Alkitab, perjalanan bangsa Israel berapa lama? 40 tahun. Kalau jalan tanpa diputer-puter dari Mesir ke Kanaan ataupun sebaliknya, kira-kira berapa lama? Hah? 40 hari? 4 hari? 2 minggu? Sebelah sana ada suara? Shalom? Jangan diam berjamaah, ayo. Mana suaranya? Yang di sana. Ayo dong, jangan kalah sama di sini. Sini aja pede-pede apa? Mana? Mana surut biru? Mana suaranya? Berapa? Hah? Saya sudah berharap pada orang yang salah. Saya pikir udah memang ini Alkitab udah bilang terkutuklah yang mengandalkan manusia. Saya pikir jawaban apa berapa? Di sini udah ada jawab 4 hari, ada yang jawab 2 minggu. Berapa? Saya ini udah lama di mimbar loh. Walaupun saudara pakai masker, saya bisa lihat mana mulut-mulut yang lagi kelihatan. Iya, di maskernya tuh ada bibir yang keluar ya. Ayolah satu jawaban lah, ayo berapa? Tawaran bagus jadi nih. Saudara, ya udahlah kita pakai jawaban yang udah ada. Ada yang jawab 40 hari, ada yang jawab 2 minggu, ada yang jawab 4 hari. Kalau 40 hari, itu pasti berjalannya santuinya minta ampun. Iya. Iya. Kalau saya bisa bayangkan 40 hari itu jalan dikit. Ketika matahari senja langsung duduk, minum kopi. Menikmati sore dengan kopi pahit membuatku sadar bahwa kehidupan yang pahit pun bisa dinikmati. Saya sakit hati. Ngomongin firman gak ada tepuk tangan. Ngomongin yang gak ada faedah begitu, tepuk tangan. Tapi gak apa-apa. Itu 40 hari, itu santuy banget. 4 hari, itu ada roh-roh cita.
Yosua 4 hari itu dikejar maling atau bagaimana itu? Oh tuh. Saya percaya Lionel Messi campur Cristiano Ronaldo 4 hari. Kanaan Mesir meledak itu betis. Ketika saya pelajari ada satu referensi yang bilang begini. Perjalanan antara Mesir dan juga Kanaan, begitupun sebaliknya, itu kurang lebih 10 hari, saudara. Dasarnya bukan karena saya nyobain sendiri. Tapi kalau saudara perhatikan, ingat kisah di mana anak-anak Yakub ketika mau dari Kanaan ke Mesir mau berjumpa sama Yusuf, itu mereka menempuh menempuh perjalanan itu 10 hari. Saya percaya karena mereka dalam keadaan terdesak, ya mereka istirahat sebentar, jalan terus 10 hari, saudara. Nah, kenapa akhirnya boleh sampai 40 tahun? Bicara bersungut-sungut? Yes. Ya, itu salah satu. Tapi saya mau bilang saudara, secara garis besarnya bicara tentang kenapa sampai 40 tahun. Karena Tuhan mau memproses bangsa Israel untuk jadi orang-orang yang siap terima berkat Tuhan. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Kenapa? Karena seperti yang saya bilang tadi, berkat Tuhan itu bukan cuma bicara tentang menikmati, tapi juga bicara tentang kesiapan. Saudara dan saya kalau kita cuman mau pikir menikmati doang, tapi nggak siap menerima berkat Tuhan itu bisa jadi bahaya dalam kehidupan saudara. Ya, banyak orang terima berkat, tapi karena nggak siap, hancur. Saya baca beberapa berita tadi pagi, saya coba iseng cari, coba munculkan di layar. Para pemenang lotre, 7 kisah pemenang lotre yang hidupnya mengenaskan. Berita berikutnya, sebagian besar pemenang lotre jatuh miskin. Mengapa? Entenyaho. Menang lotre triliunan rupiah. Jadi berujung ke kebangkrutan. Orang-orang di Amerika yang menerima bisa dibilang berkat besar tetapi tidak diimbangi dengan kesiapan, akhirnya apa? Hancur, saudara. Bahkan banyak di antara mereka yang bilang begini, waduh lebih baik kita nggak terima lotre. Karena kenapa? Terima berkat terima lotre itu malah akhirnya membuat hidupku lebih hancur daripada sebelum aku terima itu, saudara. Karena kenapa? Nggak siap. Banyak orang, mohon maaf ya, anak-anak Tuhan saya pernah cerita, suami istri waktu masih miskin, susah banget, masih ada Roro Miss Queen, iya, itu luar biasa, rajin gereja, walaupun naik angkot saudara, tapi tetap berdua-duaan, masuk angkot, suaminya sayang banget sama istrinya, ayo mah hati-hati kepala mah, makasih pak. Dia akan menggambarkan. Jangan jijik gitu dong. Saya akan menggambar. Ayo mama. Mama duduk di pojok ya. Mama duduk di pojok biar papa di samping mama. Biar kalau ada copet, papa sikat. Pak, tapi kan kita copetnya. Oh iya lupa. Enggak. Itu salah server. Copet-copet di gereja sudah tidak ada. Karena sudah ada social distancing, bingung nyopet mau gimana. Bukan karena bertobat, karena social distancing. Saya juga heran loh, copet ke gereja loh. Nggak percaya, coba yang copet boleh angkat tangan. Ada yang, gua ketahuan lagi. Zaman dulu saya sering banget tuh. Bukan saya nyopet maksudnya. Lagi pelayanan, Pak Pendeta handphone hilang. Pak Pendeta, hati saya hilang. Bodoh amat. Aduh, lupa lagi di khotbah. Iya, akhirnya mau turun pun, ya mah pelan-pelan. Ke gereja pun digandeng istrinya, udah kayak Teletubbies sih. Duduk. Penyembahan, ku pandang wajah, tangan kiri pegang, angkat tangan
Tangan kanan pegang tangan istri, dia pegang erat-erat. Doa sepakat, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, Tuhan hadir. Dia pegang. Sampai kadang-kadang dia udah putar dalam nama Yesus, berkati kami tuh. Berkati kami. Tuhan berkati. Sampai istrinya di samping, Papa. Kok kira kipas angin kah? Saking semangat. Tapi ketika diberkati, udah punya mobil sendiri, mobil mewah. Memang masih sama istri berdua ke gereja, tapi di mobil udah gak mau ngobrol. Malah suami putar lagu, speaker TikTok kencang-kencang. Nggak mau ngobrol lagi kayak dulu. Sampai parkir di bawah, langsung naik ke atas. Suami duduk, istri masih di bawah. Papa tunggu, Papa tunggu. Sudah tidak ada lagi kemesraan dulu, sudah. Bahkan muncul pikiran-pikiran. Aku adalah seorang pria yang sukses. Penghasilanku sebulan 1 M. Ber. Apakah masih pantas aku dengan si aqua galon itu? Bukan saya ngomong, bapak ini. Tapi nggak ada di sini semuanya pas betot. Lupakan. Akhirnya apa? Lupa. Itu kenapa bangsa Israel sebelum terima berkat janji Tuhan izinkan ngalamin yang namanya proses di padang gurun. Untuk apa? Untuk mereka menjadi orang-orang yang siap untuk terima berkat Tuhan. Saya mau bilang saudara, ada satu wawancara beberapa orang sukses di Amerika, masih di tempat yang sama saudara, ditanya, kamu memilih bagaimana? Memilih untuk jadi orang sukses dengan proses perjalanan yang berat yang seperti kamu alami, atau jadi orang sukses tapi dengan proses yang mulus-mulus aja. Dan semua jawabannya sama, mereka bilang kami tetap memilih untuk jadi orang sukses dengan melalui proses yang berat. Ditanya kenapa? Karena melalui proses yang berat yang kami alami, kami jadi orang-orang yang siap untuk ada di posisi kesuksesan. Saya mau bilang sekali lagi saudara, Tuhan kadang-kadang bahkan seringkali pakai masa sukar untuk mempersiapkan saudara dan saya untuk terima berkat Tuhan. Kabar baiknya, mungkin hari-hari ini saudara dan saya kita dalam kesukaran. Ada yang mungkin bisnisnya udah mulai merangkak naik, gara-gara mau PSBB lagi, drop lagi. Sahamnya mungkin udah mulai naik, gara-gara pengumuman PSBB lagi, drop lagi. Yang mungkin tokonya udah mulai rame, drop lagi. Semuanya kena dampak. Saya pun pendeta, ketika dengar berita, saya mau bilang saudara, drop juga loh. Kok tertawa di atas penderitaan orang lain? Saya pikir Anda orang baik loh. Betul loh. Saya udah ngebayangkan jujur ya, sepanjang hari ini saya khotbah, di pikiran saya Tuhan, kalau PSBB lagi khotbah, masa cuma ketemu kamera lagi? Saya mau bilang saudara, khotbah ketemu kamera doang, menderita saudara. Saya kan pendeta yang suka cita, suka ketawa. Mau ketawa nggak ada orang. Cuma kamera doang. Itu pun kadang-kadang kalau kameramen lagi berantem sama istri di rumah, datang kemari. Mau bikin ketawa malah emosi saya. Tapi ya udah. Masa hari-hari mungkin berat yang kan kita hadapi. Tapi saya mau bilang saudara, Tuhan izinkan ini untuk mempersiapkan saudara untuk terima berkat Tuhan. Artinya apa? Di balik masa yang berat ini, ada berkat besar yang Tuhan siapkan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, di balik berkat, di balik masalah yang besar, ada berkat besar yang Tuhan siapkan. Aku pasti diberkati Tuhan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama tundukkan hati kita di hadapan Tuhan.
Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya. Mari sama-sama boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Mari sama-sama dengan iman percayamu, apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan. Amin. Kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kami ragukan Tuhan janji-Mu. Mari sama-sama boleh buka hatimu buat Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Amin. Tiada yang mustahil bagi. Mari panggil namanya, Yesus, ku percaya. Mari lebih sungguh lagi dengan senang hatimu. Kau berfirman, Kau berfirman, oh, dan sembuhkanku, bersabda, selamatkanku, dan selamatkanku. Amin. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Mari panggil namanya, Yesus, ku percaya. Mari sama-sama boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah. Sambil bangkit berdiri, angkat suaramu, katakan, Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda, selamatkanku, dan selamatkanku. Amin. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Yesus Tuhan, Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya padamu. Sama-sama boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai. Sambil angkat suaramu, angkat hatimu, mari berserah. Mari datang sama Tuhan, menyembah Tuhan. Karena kau bergantung, mari nyembah. Haleluya, haleluya. Kami sembah Tuhan, sebab hanya Kau tempat kami bergantung Tuhan. Hanya Kau yang kami andalkan. Haleluya. Kami sembah nama-Mu, kami
Mari saat malam hari ini, mari sembah Tuhan. Mari kembali bergantung sama Tuhan. Kalau hari ini kau sadar, kau masih bergantung di luar Tuhan, cepat kembali bergantung pada Tuhan. Karena bergantung pada yang lain di luar Tuhan hanya akan menuntunmu pada kebinasaan. Tapi bergantung pada Tuhan, menuntunmu pada kemenangan dan keselamatan. Mari doa sama Tuhan. Sembah Tuhan. Oh, kami bergantung padamu Tuhan. Sebab hanya Kaulah sumber pengharapan kami. Walaupun masa hari-hari ini sukar dalam kehidupan kami Tuhan. Tapi kami percaya ketika kami bergantung padamu Tuhan. Ada kekuatan yang baru. Ketika kami bergantung padamu Tuhan. Ada berkat besar yang Tuhan siapkan. Kami bersyukur. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Kami yang berharap padamu Tuhan. Dan kami percaya orang yang berharap sama Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Haleluya. Sembahku, kuduslah, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Mari lebih sungguh lagi. Mari sembah Tuhan, sembahku, sembahku. Amin. Kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia. Amin. Mulia bagi. Mari lebih sungguh lagi. Angkat suaramu, mari sembah. Ku sembahku. Kami sembah Kau Tuhan. Amin. Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia. Bagimu Tuhan. Mari sama-sama. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Ku sembahku. Yes. Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia. Mulia bagimu Tuhan. Ku sembahku. Tuhan, dan ku mulia bagimu Tuhan. Sama-sama berikan tepuk tangan yang paling meriah. Kami mengucap syukur atas kebenaran firman yang telah kami terima pada malam hari ini Tuhan Yesus. Ajar setiap kami Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku daripada kebenaran firman-Mu. Jadikan setiap firman-Mu Tuhan pelita bagi setiap kaki kami, terang bagi setiap jalan-jalan kami. Boleh mengajar, mendidik, menegur setiap kami Tuhan. Menyatakan kebenaran-Mu bagi setiap kami Tuhan Yesus. Kami berdoa, mengucap berkat, berdoa bagi Bapak yang terkasih Pendeta Marcel Serang yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi setiap kami. Kau pakai lebih lagi pelayannya secara luar biasa, sehingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Dan sebagai rasa ungkapan syukur kami Tuhan, kami siap bawa persembahan kami yang terbaik bagi mulaikan setiap persembahan kami Kau berkati, setiap umat
umat-umatmu kau gantikan berlipat-lipat kali ganda. Setiap tangan yang memberikan kami percaya mereka tidak akan pernah jatuh miskin, tidak akan pernah minta-minta. Tapi kami percaya berkat-Mu senantiasa dilimpahkan bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam setiap usaha pekerjaan, toko dagangan bisnis juga diberkati berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Kami diangkat naik tidak pernah turun, jadi kepala bukan ekor. Dan biarlah berkat-Mu bagaikan gelombang laut yang tidak pernah putus-putusnya berlimpah dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, ini syukur kami persembahan kami yang terbaik bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur, haleluya. Bersama-sama kita katakan, amin. Kita berikan sekali lagi tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali saudara sekalian, kita bawa persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Dan bagi jemaat Tuhan yang ada di rumah yang telah tersambung di dalam live streaming gereja di Indonesia, bagi saudara yang ingin berikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan, saudara bisa mentransferkan persembahan saudara, yaitu melalui BCA KCU Gajah Mada dengan nomor rekening 0123017771. Yang kedua melalui Bank Mandiri Kemang Raya dengan nomor rekening 1260004328331. Dan bagi saudara yang ingin memberikan persembahan dalam bentuk US dollar, saudara bisa memberikan persembahan saudara melalui BCA USD KCU Gajah Mada dengan nomor rekening 01230 188 327. Dan harap hanya mentransfer ke nomor rekening yang tertera di layar kaca saudara, yaitu atas nama Gereja Tiberias Indonesia. Yang ucapan terima kasih atas persembahan Bapak saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita pada malam hari ini kita bersatu dengan tubuh dan darah Yesus Kristus. Bangkitkan iman kita pada malam hari dalam Yesus Tuhan kita. Kita percaya kita terima mukjizat pada malam hari ini, kita terima pemulihan, kita terima kesembuhan di dalam Yesus Tuhan kita. Menaikkan pujian syukur kita, Yesus kau telah mati bagiku. Tubuhmu dan darahmu Tuhan sempurnakan kehidupan kami. Yesus, kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, bangkit dari maut di kemenangan. Bersama-sama kita boleh bangkit berdiri. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu Yesus, tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Hal terpuji nama Tuhan. Bicara tentang berkat di balik kesukaran, saudara, saya jadi ingat kesaksian Bapak Gembala sidang kita, saudara. Sebelum beliau sampai ada hari-hari ini, saudara, saya mau bilang beliau pernah mengalami yang namanya proses yang cukup berat, di mana beliau divonis bahwa umurnya nggak lama lagi, saudara. Sebuah kesukaran yang luar biasa beratnya, saudara. Tapi ternyata melalui itu ternyata Tuhan mau pakai Bapak Gembala sidang kita untuk menjadi sarana kesembuhan bagi banyak orang. Hari-hari ini mungkin sekali lagi mungkin gak mudah buat saudara dan saya. Tapi imani sungguh ini adalah bagian dari cara Tuhan untuk mempersiapkan saudara dan saya untuk terima berkat besar di kemudian hari. Oleh sebab itu ayo jalani semua dengan sukacita sampai kau akan melihat kemenangan Tuhan dinyatakan dalam kehidupanmu. Sama-sama tundukkan hati, tundukkan kepala, kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan terima kasih, Kau Tuhan yang baik dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sampai saat ini semua anak kebaikan Tuhan. Dan di tempat ini Tuhan kami akan menyatu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami percaya melalui Bapak Gembala sidang kami Kau perintahkan untuk kembalikan kuasa di balik perjamuan kudus dan minyak urapan. Artinya Tuhan setiap kami yang menyatu dengan tubuh dan darah-Mu, yang diurapi dengan minyak kudus-Mu, kami pasti terima mujizat, kami pasti terima berkat. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan, amin. Dan doa perjamuan kudus diambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 53 sampai dengan 55, demikian firman Tuhan. Maka kata Yesus kepada mereka,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Mari sama-sama kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Kristus bersama dengan saudara-saudara yang hadir di tempat ini maupun yang terhubung melalui live streaming. Dengan iman percaya, sama-sama kita katakan, di dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Pertama, yang memberikan keselamatan, yang memberikan kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Kedua, untuk menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku agar dibangkitkan pada akhir zaman. Ketiga, agar aku bersama keluargaku tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak kanker, aku tolak tumor dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan. Sama-sama kita makan. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Kristus dengan iman percaya. Sama-sama kita katakan, di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Pertama, yang memberikan pengampunan atas dosa-dosa dan kesalahan kami. Dan kami semuanya berjanji, kami bertobat, kami tolak poligami, kami tolak poliandri, kami tolak percabulan, kami tolak perzinahan, dan jauhkan keluarga kami dari perceraian. Bebaskan kami dari segala fitnah atas keluarga kami, atas pribadi kami, dan atas gereja kami. Kedua, untuk menyucikan dan menguduskan kami agar kami semuanya termaterai sebagai warga sorga. Kami berdoa, kami punya rumah di bumi, kami punya rumah di surga. Ketiga, di dalam nama Tuhan Yesus, oleh darahnya, oleh bilur-bilurnya, kami semuanya disembuhkan. Mulai hari ini kami semua tidak sakit-sakitan, tidak dikalahkan virus. Darah Kristus membalut dan menyembuhkan segala penyakitku. Jangan dulu diminum, silakan saudara berdoa, sebutkan penyakitmu, percaya dengan iman. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kau pasti disembuhkan Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus menyerahkan Tuhan setiap jemaatmu, setiap organ tubuh berfungsi dengan normal, setiap tetes darah bersih, segala virus kuman penyakit dicabut sampai ke akar-akarnya. Terima pemulihan, terima mujizat Tuhan. Bahkan kami juga ucap berkat buat keluarga-keluarga semuanya juga Tuhan berkati. Dimanapun mereka berada, baik yang ada di tempat ini maupun yang terhubung melalui live streaming, Tuhan berkati. Ucap berkat itu Tuhan, Pak Hensley bersama Ibu Olin, Tuhan berikan pemulihan yang sempurna. Kami juga mau berdoa, yaitu Tuhan buat setiap keluarga. Kami berdoa buat Ibu Linda bersama dengan keluarga, buat Ibu Agnes bersama dengan keluarga. Bahkan kami juga berdoa Tuhan buat Ibu Agustina bersama keluarga. Bahkan setiap keluarga-keluarga yang dimanapun mereka berada, semuanya diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Mari kembali bersama saya. Tuhan yang memerintahkan untuk diucapkan bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih daripada roti mana. Bangsa Israel dengan roti mana menuju tanah perjanjian selama 40 tahun di padang gurun. Setiap hari makan tidur, artinya kita pasti diberkati Tuhan dengan roti mana. Setiap hari jubah baru, baju baru, artinya kita akan mulia dengan roti mana. Setiap hari kasut baru, sepatu baru, gambaran Tuhan, gambaran majikan, artinya kita tidak jadi ekor tetapi jadi kepala, tidak gagal, tidak bangkrut dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan. Sama-sama kita minum. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Mari teduhkan hatimu di hadapan Tuhan, naikkan doa sembah syukurmu. Percaya dengan iman, setiap kita menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus, artinya kita tinggal dalam Tuhan, Tuhan tinggal dalam kita.
Janji firman Tuhan, doa kita ada kuasa. Minta apa saja pasti diberikan kepadamu. Mari doa minta pemulihan, minta mujizat, minta berkat. Bapak, dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan Tuhan setiap doa jemaat-Mu Tuhan. Dimanapun mereka berada Tuhan. Setiap doanya ada kuasa, didengar, dimeteraikan dalam kerajaan sorga. Makanya Tuhan, kami mau menyerahkan buat minyak urapan, boleh sama-sama angkat minyakmu dimanapun kau berada. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan dari gereja martir, gembala martir, memuliakan Allah, memuliakan manusia. Manusia mulia, serupa segambar seperti Allah. Dioleskan kepada yang sakit sembuh. Dioleskan kepada yang terikat dilepaskan. Dioleskan kepada pintu rumah kami, keluar masuk kami pasti diberkati. Dioleskan kepada toko, bisnis, kantor, tempat usaha kami, maka semuanya juga pasti diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan. Setiap tetes, setiap botol, setiap pot penuh tanda, penuh mujizat memberkati setiap kami dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami juga menyerahkan Tuhan buat setiap pokok doa. Kami mengurapi Tuhan. Kami menumpangkan tangan. Kami percaya di atas kayu salib menyatakan bahwa semuanya sudah selesai. Artinya kami tidak dikalahkan yang jahat. Karena kami punya Tuhan yang sudah menang bagi setiap kami. Dan kembali Tuhan, kami berdoa buat setiap jemaat-Mu Tuhan. Baik yang ada di tempat ini Tuhan, maupun yang terhubung melalui live streaming, kami doa Tuhan yang jumpai pribadi, lepas pribadi. Apapun masalah, tantangan, persoalan kehidupan, kami percaya kami punya Tuhan yang sanggup memulihkan keadaan kami. Dan pemulihan Tuhan tidak pernah terlambat. Pasti datang tepat pada waktunya dalam kehidupan kami. Bahkan kami punya iman Tuhan sampai anak cucu kami semuanya pintar, cerdas, generasi juara. Punya masa depan yang luar biasa. Bahkan kami juga ucap berkat Tuhan buat tempat ini. Tuhan berkati semakin hari Tuhan, semakin banyak jiwa dimenangkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Ucap berkat koordinator tempat ini Pak Marwoto bersama keluarga besar juga Tuhan berkati. Ucap berkat buat rekan-rekan yang melayani, mulai dari worship leader, kami ucap berkat, Pastor Reza bersama rekan-rekan, Tuhan berkati, para imam musik, Filemon bersama rekan-rekan juga Tuhan berkati, kami ucap berkat, yaitu Tuhan buat singers, yaitu Tuhan Sarah, Live bersama rekan-rekan semua Tuhan berkati, pengerja muda, pengerja dewasa, kolektan, multimedia, soundman, security, tim event, pendoa syafaat, guru sekolah minggu, asyar, apapun bagian kami, jari lelah kami tidak akan pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Kami melayani Tuhan hidup benar, janji firman Tuhan, anak cucu orang benar tidak akan pernah meminta-minta. Ucap berkat buat gereja kami Tuhan, Tuhan juga berkati, bahkan yang terlebih lagi yang terkasih Bapak Gembala Sidang kami, Bapak Pendeta saya Pariaji, Ibu Pendeta Darneti Pariaji, anak cucu menantu ekstra kuasa, ekstra mujizat, terus dipakai Tuhan luar biasa dalam perlindungan proteksi Tuhan yang sempurna, tolak mara bahaya celaka, terus Tuhan pakai dahsyat untuk hormat kemuliaan nama Tuhan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan ucap berkat buat bangsa dan negara kami, buat kota kami berdoa Tuhan pemulihan-Mu terjadi, kami bersatu hati Tuhan, segala COVID-19 dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus, segala yang jahat Tuhan dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus, segala resesi ekonomi kami halau dalam nama Yesus Tuhan, dalam nama Yesus kami percaya Tuhan, kami dalam perlindungan Tuhan, berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Bahkan sebentar kami pulang Tuhan, jaga Tuhan, sertai besok hari dan seterusnya, usaha kami, pekerjaan kami, bisnis, toko dagangan kami, studi kami, Tuhan berkati berhasil. Akhirnya Tuhan, sebelum kami meninggalkan tempat ini Tuhan, kami mau terima berkat dari surga. Mari sama-sama arahkan hatimu sama Tuhan, sambil angkat kedua tanganmu dengan imanmu, pandang wajah Tuhan sejenak. Mari berseru sama Tuhan. Sebelum terima berkat Tuhan, apapun yang menjadi pergumulanmu, pengharapanmu, mari nyatakan itu sama Tuhan. Karena Tuhan rindu untuk menjawab doa-doamu dari surga. Doa sama Tuhan. Terus angkat tangan. Ini doa kami Tuhan. Pengharapan kami. Dan akhirnya terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati anak cucumu. Sepanjang tahun ini merupakan tahun berkat, tahun pemulihan, tahun mujizat, dan kiranya kasih anugerah
dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan datang menjemput saudara dan saya bersama keluargamu-keluargaku. Kita akan pesta tetangga dalam kerajaan sorga yang diberkati, yang disayang Tuhan dengan sukacita. Sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Hosea.